好。今天大家可能有的在公司，有的在家里，是吧？有的itu ada sebagian gitu ya. 有的在公司，有的在家里. Jadi mungkin hari ini karena hari kerja, teman-teman ada yang di rumah, ada yang dari kantor ya. 好，无论大家在哪儿，我都祝大家下午好。selamat sore teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. 欢迎大家参加今天的回答问题节目. Jadi welcome ya teman-teman ke acara program menjawab hari ini. 等一下，我先看一下班长给我寄的问题， saya buka dulu ya sebentar. Pertanyaan yang dikirim sama 班长， 等一下。OK， 大家下午好啊。这个时间应该大家都用餐了，对吧？所以我没有问了啊。Di waktu segini harusnya sih teman-teman sudah pada 用餐 makan gitu ya. 用餐 itu kata kerja. 用午餐了，对， sudah pada makan siang， 所以我没有问了啊。好，来我们开始吧。这个星期的问题不多，minggu ini pertanyaannya tidak banyak ya。好，我先看一下班长给我寄的是什么。OK， 好，我这边阴天了，阴天itu mendung ya。同学们那儿怎么样？ teman-teman di sana bagaimana？ 阴天还是晴天？阴天itu mendung， 晴天itu cerah ya。OK， 好，我看一下啊。OK， pertanyaan pertama ya dari Doni. Kalau kue yang artinya hantu itu apa? Oh, mungkin kemarin lagi bahas kue. 好的。等一下， saya balik ke ini dulu, ke whiteboard. Oke. Ya, jadi ya dari sini juga teman-teman akhirnya paham bahwa nada penting juga ya. Kalau misalnya kita konteksnya nggak terlalu umum, kadang-kadang orang bisa salah nangkap, benar nggak? Jadi ya kalau misalnya kayak saya orang sini gitu ya, teman-teman kalau ngomong bahasa Mandarin 可能声调错了，我还能够理解哦呀 maksudnya saya masih bisa paham memahami oh mungkin maksudnya ini gitu ya. 但是如果是纯中国人，纯itu murni ya, murni orang China yang dari sana ya mungkin ketika kita salah nada dia juga agak bingung ya nangkapnya ini apa gitu. 像我有没有跟大家说过，以前我当翻译，jadi nggak tahu saya pernah cerita nggak ya, saya pernah jadi translator ya waktu sebelum di profesi yang sekarang ngajar private, terus saya translator juga. Nah, jadi orangnya punya pabrik, 他是卖鞋子 jual sepatu. Nah, 我不知道他们怎么沟通ya, saya nggak tahu mereka bagaimana komunikasi. Yang dikirim itu sebelah kiri doang gitu ya sepatunya, akhirnya harus ngomong lagi dan minta kirim lagi yang sebelah kanan. 因为鞋子是一双不是一个，一个itu satu，一双是sepasang, seperti itulah ya. Mungkin kadang-kadang salah komunikasi ya. Jadi tadi bahas pertanyaan dari Pak Doni ya, kue. 鬼的汉字是这样， 鬼。 Dan dia nada 3 teman-temannya. Kue ini hantu ya. 大家喜欢鬼的影片吗？影片 itu film ya， 影片，电影的影影片 itu film ya， 影片。 Kalau teman-teman sudah belajar 电影 itu maksudnya secara umum gitu ya. 影片 itu film yang maksudnya kayak misalnya kita perlu tambahin sesuatu di depan. Kalau 电影 itu dia bisa berdiri sendiri, ya film horor ya. Misalnya 鬼的影片, film-film horor. Ini saya hapus ya biar bisa muat. Misalnya, 大家喜欢鬼的影片吗？喜欢哦 ，OK， 我不太喜欢ya kalau saya memang nggak suka ya. 有的同学以前我上大学的时候ya, dulu waktu saya kuliah memang ada teman-teman saya yang cewek-cewek juga suka. Itu tergantung ya, memang preferensi masing-masing. 鬼的影片 ，OK 鬼的影片 artinya film horor ya, oke. Jadi kuenya ada 3. Kalau yang kemarin kita belajar kue, itu huruf Mandarinnya juga beda ya. Kue ada 4.
ya. Apa namanya? Pertama dia bisa artinya mahal untuk barang yang lawan kata dengan 便宜，对吗？便宜，sebentar. Lawan kata ya. Ini X itu maksudnya lawan kata, kali itu maksudnya 便宜。我写好一点啊，ini jadi lengket jadi satu guratannya. 便宜。Ya, yang teman-teman saya sering tanyain, jadi teman-teman mungkin harusnya sudah ingat gitu ya, 便宜 murah, ini murah. Nah, terus dia punya arti kedua, sebentar. Artinya terhormat atau berharga, ya kan? Yang kita lihat di modul. Jadi contoh 贵姓, 贵公司, 贵校, 贵校 dari 贵学校ya. Kemarin di kelas saya udah jelasin, mungkin yang hari Sabtu belum ya. Ini hari Minggu, nanti Sabtu saya jelasin juga. 贵 terhormat, berharga. Terus apa? Sebentar, kayaknya ada pertanyaan di bawahnya ya, nyambung ke sini kayaknya. Ya, pertanyaan dari Ibu Judi ya. Lawan kata untuk 贵 dalam arti terhormat ya. Oke, jadi sekalian ya satu paket. Nah, 贵 terhormat. Nah, kita berarti lawan kata terhormat maksudnya apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Saya minta tolong kalangan bawah gitu. 因为我很少讲这个词。saya juga jarang banget ya ngomong oh iya hina ya. Oke, 谢谢。因为我很少用到这个词呀, saya jarang banget juga pakai kata ini. 所以 benar-benar ya kalau kita jarang pakai kosakata ini juga kadang nggak muncul di dalam pikiran kita. Hina ya. Oke. Ya, terhormat, lawan kata dari terhormat itu bahasa Mandarinnya adalah 贱. 我也很少用到这个贱. 所以 ya bahasa Indonesia ini mau nemuin kosakata bahasa Indonesia di otak saya aja nggak ketemu ya. Jadi memang kalau kita memang jarang pakai kan memang nggak ketemu ya. Hina ya. 谢谢小芳. Terhormat. Bentar. lawan katanya adalah 贱. 大家有没有看过电影说贱人有没有贱人呀人nya orang 贱就是这个贱人ya. Ya kalau nonton film mungkin pasti ketemu gitu ya. Ini ya maksudnya ya. 贱. 第四声ada 4 ya. Tercela, hina ya. Oke, saya muncul kosakata tercela atau hina. 但是我很少用到，我也很少说那个人是贱人。hampir tidak pernah, bukan 很少itu jarang ya. hampir tidak pernah. 我不曾这样说人家因为从小我爸爸妈妈不允许我说不好的话. Jadi dari kecil juga papa mama saya nggak, kalau kan anak kecil kadang-kadang ikutan gitu ya, orang dewasa ngomong apa kata-kata yang nggak bagus. Nah kan kita bisa ikutan. Nah dari kecil memang papa mama saya melarang itu. Jadi ketika saya ikut-ikutan, ya itu di stopin. Jadi mungkin itu jadi kebiasaan. 所以我完全没有如果好，大家可能觉得生气的时候也不会骂人吗？不会，生气的时候 maksudnya ya kan kita pasti ada saat emosinya ya. 我也不会骂人，也没有说过人家说这个是贱人. Kalau 贱人 mungkin teman-teman sering dengar di film ya. Nggak apa-apa, ini kebetulan nanya, saya tahu kosakata, saya berbagi. Tapi tadi hilang gitu ya kosakata bahasa Indonesianya, saya juga nggak pernah ngomong orang ya. Jadi lupa ya. Hina atau tercela, tadi ada Xiaofang bantuin saya ya. Oke ya. Jadi terhormat 贵 尊贵的贵, lawan katanya 贱. Silakan di screenshot ya. Jadi dari sini teman-teman tahu berarti nada beda ya, beda nada, beda arti, itu satu. Terus beda huruf Mandarin, dan memang patokannya pegangannya huruf Mandarinnya. Makanya saya memotivasi teman-teman semua, nanti kalau Hanyu Pinyin udah oke, nada udah oke, kosakata juga ada satu level basic. Nah, teman-teman boleh beralih ke huruf Mandarin ya. Itu harapan saya. Jadi teman-teman maju terus ya, 更上一层楼. Yang kita bahas di kelas ada kosakata 更上一层楼, naik level, naik satu level ya. 我希望大家一直进步下去. 我希望, saya berharap 大家 semuanya 一直 terus, 一直ya, 一直走, masih ingat nggak kosakata kita di modul 一直走就到了ya. 一直itu terus ya, 进步下去, maju terus ya. Oke,
再来pertanyaan berikutnya. Oh ya, ini di bawahnya Rima ya. Ibu Rima kasih tahu kue ada 3 hantu ya. Ya benar. Oke, lanjut pertanyaan dari Ibu Liliana. 更上一层楼 bisa diartikan lebih maju lagi nggak, 老师? Ya benar. 更上一层楼 kan sebenarnya kalau kita lihat langsung artinya 更 itu kan lebih ya. 上 naik, 一层楼 satu anak tangga sebenarnya, 一层楼. Nah, ini maksudnya nggak cuma persis kita naik satu anak tangga yang dalam arti benaran, tapi sebenarnya arti kiasannya adalah kita naik level. Misalnya contoh kemarin ada yang tanya jabatan ya boleh. Naik levelnya maksudnya daja jinpu le, teman-teman semua maju, misalnya belajar bahasa Mandarin udah lebih maju. Oh, 老师 saya sekarang tingli udah lebih oke. Itu saya dapat feedback begitu, saya happy ya. Itu udah hadiah terbesar bagi saya gitu. Jadi lebih majunya boleh berbagai aspek sih. Yang penting teman-teman tahu, oh, 更上一层楼 ini satu frase yang diambil dari puisi pantun dinasti Tang. Jadi orang-orang kalau misalnya teman-teman bisa pakai satu kosakata 更上一层楼, mereka juga akan tahu, oh berarti kamu tahu ya puisi pantun yang apa? 登鹳雀楼, judulnya 登鹳雀楼 ya. Nanti di baris terakhir itu ada 更上一层楼. Ya, jabatan, pangkat semua bisa. Jadi doa yang bagus buat orang sih. Misalnya contoh ya kayak tadi kemarin saya pernah cerita, misalnya tahun baru kan kita ucapin hal-hal yang baik untuk orang. Nah, kita berharap dia maju ya. 我希望你今年呢更上一层楼 juga boleh gitu ya. 我希望你今年 我祝你今年 ya, 祝 mengucapkan, 希望berharap 你今年 tahun ini 更上一层楼. Boleh untuk orang yang belajar, orang yang masih studi, orang yang masih kerja, itu semua boleh ya. Naik level dalam kehidupan ya 可以更上一层楼. Cuma Ibu Liliana apa namanya, cengnya itu ya, kayaknya ketikan Mandarinnya. Nah, jadi ceng nanti boleh lihat lagi di modul ya. Oh ya, ini udah, biar saya boleh tulis yang lain. Udah di screenshot? Oke, 好了呀，谢谢。Sorry， 按错了。Oke， 好，没关系。tadi apa ya? Oh, ceng. Nah, Ibu cengnya kalau ketik pakai ceng. Nah, ada 2 ya. Nah, nanti bisa lihat juga di modul. Ceng ini level lantai ya, ceng. 所以是这个汉字 huruf Mandarinnya ini. Ya, ceng. Nah, kalau yang Ibu ketik, saya tahu kenapa muncul huruf itu karena pakainya cheng. Ceng. 这个城是城市的城 yang Ibu ketik ya. Saya nggak tahu Ibu Liliana ikut. 城市 itu kota, city. Ini jadi kota. Jadi C sama CH dia punya kosakata sendiri juga sih ya. Dan kalau kemarin ada pertanyaan juga, 老师 kapan kita tahu pakai H, kapan nggak pakai H, itu adalah hafalan. 不是, dia bukan teori, maksudnya oh ini ketemu ini jadi nggak pakai H, 不是不是. 它本来的那个词语 dia memang kosakatanya itu. Jadi kosakata ini bacanya 层 lantai. Terus cheng yang pakai cheng ada lidahnya ditekuk, huruf Mandarinnya ini. Dan ini memang udah kosakatanya dia. Kayak bahasa Inggris misalnya apa ya, yang simple lah. Misalnya SH. Sorry. Jadi memang kosakatanya bukan hafalannya. Pernah ada yang tanya saya, kapan ya kita tahu dia pakai H apa enggak? 不是不是，那个是背的, jadi hafal ya. Misalnya bahasa Inggris SHA ya, dia cewek gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa enggak SE aja? Ya memang enggak, karena kosakata gitu ya. Seperti itu gambaran gambarannya. Jadi C sama CH memang dia punya kosakata masing-masing. 不是说什么时候有哈，什么时候没有哈，不是这个。Oke, saya lah ya. Jadi Ibu Liliana kalau ikut huruf Mandarinnya harusnya yang ini ya. Oke, yang ini. Ya, 层 lantai ya. Oke, 再来是Oke, Yunita ya. 贵客人 tamu terhormat. Ya, 但是一般都说贵客
不用人啊。Jadi sebentar, saya balik ke ini. Nah, 客人 ya, 客人 itu tamu ya. 客人 人可以念第二声 karena dia basically adalah nada 2. Tapi nanti teman-teman lihat ya, ada orang dia kebiasaan ngomong atau nanti beberapa materi dari Beijing dia akan nada 5. 因为他们不说客人 gitu ya, nggak seperti maksudnya benar-benar ditekankan 人 karena orang udah paham 客人. Oh, tamu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya saya bilang ada beberapa huruf yang kedua itu dia berubah nada 5 gitu. Nah, tapi basically aslinya adalah 人 itu sebenarnya ada 2 ya. Oke, 客人 ini adalah tamu. Oke. Nah, terus tadi Yunita tanya 贵客人. Nah, 我们一般不说贵客人 ya. 一般 itu biasanya. 不说 tidak ngomongnya lengkap begitu. Kita ngomongnya 贵客. Oh, 您是本店的贵客. 您是本店的贵客. Artinya, Anda adalah tamu terhormat, apa? 本店 itu toko kita gitu ya. 要说我的店 tapi 不用说我的店. Ini bahasa-bahasa yang memang sangat sopan gitu ya. 所以我们可以说您是本店的贵客，所以招待您。服务好您是我们的责任 misalnya ya. 所以 jadi 招待您, 招待 itu maksudnya layanin gitu ya. Misal orang datang ke toko kita, terus dia bilang 没关系 你忙吧. Misalnya dia lihat toko kita rame. Nah, orang ini tamunya juga baik ya. Dia bilang oh ya nggak apa-apa, sibuk dulu kan, apa banyak tamu, banyak langganan gitu ya. Nah, 我们可以说您是本店的贵客. 本店 ya, artinya toko saya gitu ya. 本店的贵客, tamu terhormat, langganan terhormat, klien terhormat dari toko saya. 招待您, 招待 itu maksudnya ya kayak kita ajak ngobrol ya, layanin. 招待您, 服务 itu service ya. 服务您是我们的责任. Masih ingat 责任 kita udah belajar 责任心 di kosakata materi kita. 贵客. Ya, tanggung jawab ya. Jadi adalah tanggung jawabnya kita maksudnya karena Anda adalah tamu terhormat. 贵客, tamu terhormat ya. Teman-teman boleh screenshot. Jadi ya itu sebenarnya nanti pengembangan dari kosakata yang teman-teman pelajari dari materi-materi yang di buku sebenarnya masih bisa bikin banyak sekali kalimat-kalimat dari sana ya. Nanti saya akan pikirin ya next modul bisa nggak kita ada latihan seperti itu ya. Modul yang sekarang ini kan kita ada 口语练习. Sebenarnya itu salah satu ya. Jadi saya kasih bantuan kosakata sedikit, teman-teman nyusun. Seperti tips saya, nyusunnya nggak perlu yang ngejelimet kalimat yang majemuk gitu, ya, buyung. Jadi nyusunnya yang 很简单的 simple, kata-kata, kalimat-kalimat yang pendek tapi menyampaikan arti. Terus format susunannya bagus. Itu dulu fokusnya. Bagus maksudnya tepat ya. Seperti itu. Silakan di screenshot sambil saya lihat pertanyaan berikutnya ya. 贵客, tamu terhormat. Oke. 没有啦，没有问题了。等一下，刚才班长有说ada titipan katanya ya, titipan. Pertanyaan dari Ibu Kristina Wijaya. Ibu hadir? 在吗? 在吗? Hadir? Ya, ada. Ibu, saya bacain ya pertanyaannya ya. Apa artinya 没大没小? Oke. 没大没小 itu tidak sopan ya. Bentar, saya tulis. 没大没小. Oke, ini saya hapus ya. Oke, 好了. Tadi 没大没小. 没有的没. Ini kosakata sih mungkin teman-teman sudah familiar ya. 没大没小. 没 itu kan artinya 没有的没. 大 besar, 没 小 kecil. Ini apa namanya? 没大没小 artinya nggak ada besar, nggak ada kecil. Mungkin teman-teman bingung apa ya maksudnya ya. Ini kiasan juga artinya tidak sopan. 不可以
跟父母没大没小不可以nggak boleh ya. 跟dengan 父母 kita udah belajar juga orang tua 没大没小不可以。其实也不是只对父母而已对每个人都不可以没大没小jadi sebenarnya nggak boleh cuma ke orang tua sebenarnya, ke siapapun ya, 不可以没大没小。虽然他比我们小，但是我们还是得尊重他，对吗？尊重itu menghormati ya. Walaupun dia lebih kecil dari kita, 但是我们也得尊重他，因为他是平等的人，karena dia adalah orang yang ya kita bilang apa sejajar gitu ya, ya kita semua sama menurut saya ya, dia usianya lebih kecil ya kita tetap menghargai. Jadi 其实对每个人 sebenarnya ya, 对 terhadap 每个人 setiap orang 都不可以没大没小tidak boleh tidak sopan. Jadi 没大没小 ini artinya tidak sopan. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Christina. 等一下，我再看一下。sama apa bedanya show 和瘦？OK， 好的，看一下ini pertanyaannya dia tanya show， ini bacanya show， ini bacanya show， show bentar. Dari cara bacanya, maksudnya nadanya juga udah berbeda ya. Ini show, ini show. terus huruf Mandarinnya berbeda. Show 这个是一般大家可能听到收到的收，对吗？收到。Ya, saya tulis aja oke dikit. 到nya 到 tiba, 收到。这个也是受到 ，oke ya. Kebetulan sampingnya itu sama ya, 收到。Oke, ini menerima, terima, benar, receive, menerima. Ini 受到, mendapatkan. Tapi mendapatkannya, oke, sebentar. Nanti saya kasih contoh kalimat ya, biar teman-teman nggak bingung. Ini menerima, teman-teman kasih kurung ya, barangnya konkret. Barangnya nyata, barangnya bisa dipegang. Barang nyata. Kalau yang di bawah ini abstrak. Barangnya abstrak. Abstrak. Nanti saya kasih contoh, teman-teman langsung paham ya. Silakan di screenshot dulu. Saya perlu menghapus supaya saya kasih kalimat ya. 收到 menerima untuk barang ya, receive ya. Misalnya 你寄给我的包裹我收到了 ya. 你寄, jadi barangnya nyata gitu loh. Bisa ada satuan-satuannya. Kalau yang di bawah itu 收到 mendapatkan itu feeling, terus teguran ya. Nanti saya kasih contoh kalimat. Oke, 好了吗? Kalau sudah saya hapus dan saya kasih contoh kalimat, mungkin akan lebih paham ya. Makanya saya bilang abstrak. Oke, 好了. Ya, lanjut ya. Tadi ada kalimat 收到. Misalnya contoh ya, ada orang kirim paket ke kita. Kita bilang sama dia, 你寄给我的包裹。包裹 itu parcel, nanti saya kasih arti ya. 你寄给我的包裹我收到了，谢谢。谢谢你Thank you. Misalnya contoh teman-teman kirim pesan ke orang yang kirim parcel, paket ya. 收到了. Pinnya di atas ya, biar nggak terlalu
mepet你寄给我的包裹我收到了。包裹ini adalah paket. Ya, kirim. Dan saya sudah terima. Sampai sini oke? 你寄给我的包裹我收到了，谢谢你。Sampai sini oke? Nah, terus kalau contoh kedua yang 收到, misalnya, 他是很有名的歌手，歌星都一样啊。Misalnya contoh, tanya kita pakai ta ini. Ini artinya ta apa? 他是很有名的歌手，歌手 itu penyanyi ya. Oh, udah. 他是很有名的歌手。好吗？走到哪里都很ya saya mau pakai 受到 ya， 都受到大家的欢迎。Oke, saya kasih pinin dulu ya. 他是很有名的歌手。ini aja ya. 走到哪里都受到大家的欢迎。Oke, kosakata baru 有名itu terkenal. Ya. Ini artinya terkenal. 歌手 penyanyi ya, bisa 歌星 bisa 歌手 都可以 penyanyi. 走到哪里 ini teman-teman sudah belajar ya, 走nya berjalan, 走到哪里 artinya kemanapun ya, ini makna kiasan juga, bukan artinya jalan doang, 不是, artinya dia kemanapun gitu ya, 都 semuanya ya, kemana-mana gitu ya. 受到 tadi kita udah belajar mendapatkan, artinya receive juga kalau bahasa Inggris gitu kan. Mendapatkan, tapi mendapatkannya yang saya bilang abstrak. 大家的欢迎, 大家 everybody, teman-teman sudah tahu. 欢迎 ini adalah tadi ada saya pakai 欢迎大家参加今天的回答节目。欢迎 welcome. Jadi kalau kayak saya suka bilang 大家要给我寄录音的话欢迎. Teman-teman yang mau kirim rekaman suara ke saya welcome. Nah, kalau di sini welcome-nya maksudnya sambutan gitu ya, sambutan yang luar biasa karena dia adalah penyanyi yang sangat terkenal ya. Jadi bisa welcome, bisa sambutan. Sambutan atau welcome, tergantung konteksnya ya. Dari dua kalimat ini jelas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terima barangnya nyata, berarti terimanya 收到 receive. Tapi kalau terimanya yang kayak tadi saya bilang teguran, terus sambutan, nah itu pakai 收. 这个收 yang di sini. Terima yang ini, yang saya centang ya, teman-teman kelihatan ya, 收到. Saya 从现在起 dari sekarang tidak perlu ragu-ragu, tinggal ingat patokannya saya. Huruf Mandarinnya berbeda. Nah, cuma kan kadang-kadang orang ini pakai 收还是受? Teman-teman nggak usah ragu. Kalau yang terimanya barang nyata, 收到. Kalau yang abstrak, nah, kayak welcome kan itu nggak bisa dipegang kan, sambutan, terus teguran, pujian itu pakai 受到. Oke, jelas ya, 收到和受到. Saya nggak tahu Ibu Kristina ikut, kalau ikut semoga jelas ya dengan contoh yang saya berikan.
Ya, bantuan itu abstrak ya, Yunita. Jadi pakai 受到. Cukup jelas atau perlu contoh kalimat teman-teman ngisi gitu, mana yang 收到还是受到? Jelas ya. Nah, kalau jelas berarti tidak perlu, silakan di screenshot untuk contoh kalimat. 好，再来是 ya, jadi mulai hari ini teman-teman tidak perlu ragu-ragu lagi pakai yang mana ya, gitu. Tinggal lihat patokannya. Pertanyaan berikutnya, saya mau tanya apa bedanya 依然和依旧? Oke, 好。依然和依旧. Hampir mirip sih, tapi ada beda sedikit ya. Nanti saya coba pikirin. Kadang-kadang bahasa saya dapat ya kosakata itu memang karena dari baca terus tahu oh ini dia penggunaan di sini. Sambil teman-teman screenshot saya akan pikirin ya. 依然和依旧. Bagaimana supaya teman-teman bisa bedain gitu. Biar gampang. 依然和依旧. Oke, 好了吗? Sudah di screenshot? Saya hapus ya. Ya, 依然 ini teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ikut mungkin belum paham ini artinya apa. 依然 tetap, still gitu ya. 依旧 juga tetap, cuman kadang-kadang kita kalau gunain itu enggak terlalu sama konteksnya. 依旧 tetap juga sih ya. Bahasa Indonesia-nya sama. Nah, itulah bahasa Mandarin itu karena 它有5000年的历史 ya. 有很久的历史, dia punya sejarahnya panjang banget. Jadi ya itulah 我们说很丰富, kaya, berlimpahnya yang kayak gini. Kadang-kadang ada kosakata yang memang dia cocok cuma pakai di sini, cocok cuma pakai di sini. Tapi kalau kita artikan artinya tetap ya. Teman-teman catat dulu sambil saya kasih contoh ya. Iya. Oke. Saya kasih ke kalimat, nanti kita lihat kesimpulan bedanya apa ya. 今天下大雨，下大雨。今天下大雨，老师依然给我们上课。Ininya di atas ya. 今天下大雨，老师依然给我们 kurang men 好，没关系，我再写一下。给我们上课。Contoh kita kelasnya offline, terus hujannya gede banget. Nah, tapi itu nggak jadi halangan bagi si gurunya untuk datang tetap memberikan kita pelajaran. 今天下大雨，老师依然给我们上课。Berarti ini contoh untuk kalimat kelas offline ya. Maksudnya lausnya tetap datang gitu ya, nggak ada bilang sorry ya hujan gede ya udahlah 今天我们放假 gitu ya. Hari ini kita libur. Jadi 依然 di situ tetap. Jadi artinya kondisi apapun tetap tidak ada perubahan gitu ya. Seperti itu. Jadi kondisinya lebih kondisi yang sekarang lagi hujan, terus kondisinya jangka pendek. Lausnya tetap datang untuk kasih kita kelas. Nah, ini teman-teman screenshot karena saya mau hapus yang atas. Ya, 依然和依旧. Saya mau kasih contoh 依旧.
Tapi kalau nggak mendetail seperti ini, sebenarnya kadang-kadang 大家说老师依旧给我们上课，人家听得懂吗？ Orang paham sih. Ya, cuma karena ditanyain bedanya, sebentar saya kasih beberapa perbedaan mereka ya. Halo Ma, sudah? Oke, halo. Saya hapus yang atas ya, biar nanti teman-teman lihat, oh perbedaan I dan He hijau. Saya hapus dulu. Ini contoh untuk hijau. 等一下。10年过去了，他依旧住在那儿。10年过去了，他依旧住，我写错了，住在那儿。10年过去了，他依旧住在那儿。Artinya 10 tahun sudah berlalu, dia tetap tinggal di situ. Ya, kalau bahasa Indonesia kita artikan jadi tetap juga. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau hijau dia tetap jangkanya panjang. Kalau hijau ya, teman-teman catat ya. Hijau itu jangkanya panjang. Makanya kenapa tadi Iran saya bilang jangkanya pendek saat ini juga. Kalau hijau jangkanya lebih panjang. Terus dia tidak mengubah tampilannya. Tidak mengubah tampilannya maksudnya gini, dia 10 tahun sudah berlalu, artinya 10 tahun yang lalu kita tahu dia tinggal di sana gitu ya, contoh di sana. Nah, sudah 10 tahun berlalu, rumahnya tetap di sana gitu ya, nggak berubah-ubah dan jangkanya panjang. Itu namanya hijau. Jadi tetapnya teman-teman kasih catatan ya di tadi catatannya teman-teman tetap gitu. Nah, kalau yang Iran dia jangkanya lebih pendek. Kayak hujan kan saat ini dan selesai ya sudah gitu kan. Nah, tapi kalau yang hijau kita pakainya untuk hal-hal yang jangka panjang. Silakan di screenshot dulu, dikasih catatan dulu untuk membedakannya ya. Tapi ya itu ya teman-teman, kalau memang grammar mendalam dibedakan seperti ini. Nah, tapi maksud saya kalau teman-teman merasa kalau saya pakai hijau gitu, orang paham nggak sih? Masih paham sih, cuma memang secara grammar aja kurang tepat, itu doang. Tapi orangnya masih paham ya. Maksudnya, oh ya, ini mestinya pakai Iran misalnya ya. Oke. Kalau memang masih belum bisa dapat, saya akan kasih lagi contoh ya. Tapi ini screenshot dulu, biar saya bisa hapus. Halo? Kalau Rengran itu sama dengan Iran ya. Ya, nggak apa-apa, saya belum hapus. Rengran sama Iran itu adalah sama. Jadi teman-teman, ini saya kebetulan bisa baca chatnya ya. Ini Iran, Iran kan tadi teman-teman udah catat sama dengan ya, kalau agak ke bawah sorry ya teman-teman karena sudah coret sama dengan Rengran.
ini ya, 人 第二声，仍然 sama. Kalau ini sama. Kalau sama saya bilang sama, saya nggak jelasin lagi bedanya. Ya, iya. 所以 di sini 依然 teman-teman mau ganti 仍然也可以啊，仍然。Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau mau butuh contoh lagi boleh ya. Saya kasih lagi contoh ya. Ini kayak gini yang saya bilang grammar advance ya. Teman-teman mesti memikirkan baru, oh iya gitu ya. Nah kalau tadi 收到 和受到 masih lebih gamblang ya, lebih gampang. Oh patokannya abstrak sama nyata. Kalau ini kan masih dipikirin, oh ini bentuknya nggak berubah, terus jangkanya lama gitu ya. Kalau yang 依然 itu dia jangka pendek. 好吗？好。Patokannya itu. Jadi kadang-kadang memang saya baca kosakata ini kan dapat ya kosakata ya teman-teman paham. Kenapa saya banyak kosakata? Karena saya baca. 不是我很棒，不是 ya, bukan karena saya hebat, karena saya baca. Nah baca itu kan di di artikel kan kita tahu dia gunain ini karena apa. Nah kadang-kadang kalau teman-teman nggak nanya, saya juga nggak mikirin ya, nggak mikirin, ini patokannya apa. Jadi 因为同学们问，所以我会想到说 gimana sih cara supaya teman-teman bisa punya patokan ya. 以前我们的老师说，你就看一下那个文章就好了。老师nya bilang udah baca artikelnya tahu ini penggunanya ya. 他没有跟我们讲说ini gimana gitu, 没有，因为他觉得你如果念了文章就自然就懂了. Karena mungkin gurunya merasa ya udah baca artikel kan kamu nanti paham ini pakai di mana nih, pakai di mana ya. Oke, semoga yang saya kasih patokan tuh teman-teman bisa lebih gampang ya. Oke, contoh satu lagi. Kalimat yang bawah. Oh, yang 今天下大雨是吗? Hari ini hujan gede. 老师 guru 依然 tetap 给我们上课, tetap ngasih kelas gitu ya. Artinya contoh tidak ada halangan gitu ya. Gurunya walaupun hujan gede tidak ada alasan dia nggak datang ngajar maksudnya. Dan tetapnya itu kenapa pakai 依然? Karena hujannya saat itu juga dan akan berhenti. Nah, kalau yang beda sama atas adalah atas tuh jangkanya lebih panjang. Gitu ya. Oke. Sudah, saya boleh hapus biar saya kasih contoh lagi. Ya, kalau oke ya. Ini saya boleh hapus semua ya, berarti ya. Saya kasih contoh lagi. Oh, saya kasih contoh tapi teman-teman melengkapi aja ya. Boleh nggak? Ya. Jadi teman-teman lengkapi pakai 依然 atau 依旧 dengan patokan yang saya kasih. Oke, ini saya ingin ada. Dan 是什么什么 哥哥生病了，生病是什么？但是 ya, kita ada modul 但是 ini udah banyak contoh kalimat 但是 ya. 每天去上班. Ya, nanti ya kita artikan bareng-bareng. Saya pikirin dulu soalnya. Oke. Oke. Ini ada satu quote buat teman-temannya yang sering nanti kita akan pakai. Oke. 景色什么什么人事已非 Oke.
saya artikan dulu baru teman-teman bisa ngisi ya. 哥哥生病了，生病 itu sakit ya, 生病了，但是 tetapi 什么什么 kalau bahasa Indonesia kan tapi tetap gitu ya, 每天去上班 setiap hari pergi kantor. 哥哥生病了，但是什么什么每天去上班 setiap hari tetap pergi kantor. Nah, terus yang kedua adalah 景色，景色 ini adalah pemandangan. Jingnya 3 ya teman-teman. Ya, takutnya nggak kurang jelas. 景色 ini pemandangan. Pemandangan bukan cuma pemandangan, maksudnya pemandangan alam, maksudnya kondisi gitu ya, kondisi situasi itu boleh. Ini quote soalnya 景色. Jadi 景色 boleh pemandangan secara arti sempit, tapi juga bisa kondisi situasi 景色 ya, melukiskan seperti itu. 景色 sama-sama berarti kan misalnya pemandangan kondisi ya, atau kondisi. Ini saya tambahin. Kondisi tetap ya. 人是已非 人 orang, 是 urusan, hal-hal. 已非 artinya kondisi tetap ya, tapi orang-orangnya sudah berbeda. 非 i-nya ijing de i, sudah. Ya, bentar teman-teman. Saya tulis dulu artinya ya. Sudah. 非 disama dengan di sini sama dengan tidak sama ya, 非 tidak sama. Ini biasa quote ya, maksudnya mungkin kita pikir pemandangannya sama, rumahnya mungkin sama, tapi orang-orangnya sudah berbeda, urusannya juga udah berubah. Misalnya udah lewat ya dalam jangka waktu yang sangat panjang maksudnya ya. Jadi ini adalah kantanyu. Kantanyu maksudnya kita sebenarnya kayak kita merasakan bahwa oke, kayak gini lah ya. Dulu saya kecilnya kan di daerah kecil di Bagan gitu ya. Nah, misalnya saya udah puluhan tahun nggak pulang. Nah, saya boleh pakai quote ini ya. 景色 sama-sama, 人事已非. Orang-orang udah berbeda, udah banyak generasi baru ya, tidak sama. Seperti itu. Ini quote ya, teman-teman boleh pakai. Sudah banyak yang jawab ya. Yang pertama, 依然, yang kedua, 依旧. Ya, jadi dari contoh ini semoga jelas. 依然, yang kedua, 依旧. Oke. 生病 itu sakit ya. Kalau cedera itu 受伤 不一样, 有点不一样啊. 生病 itu lebih ke 生 ya, pakai sheng Ibu Eva. 生病 sakit gitu. 我生病了 gitu ya, saya sakit. Oke, jawabannya sudah benar. Silakan dicatat untuk contoh kalimatnya. Sorry. Ini ada 依然. Dari sini sih ketahuan banget ya, teman-teman sudah tahu patokannya itu ya. Ini hijau. Hijau. Teman-teman kalau tanya jiu ini apa? Jiu ini adalah jiu all tua. Jiu ifu, jiu fangzi de jiu. Jadi bisa jadi patokan teman-teman. Oh, jiu ifu berarti kan bajunya udah baju yang tua ya, maksudnya baju yang sudah lama banget, ada jangka waktu, ya nggak? Nah, kalau rumah tua juga sama kan, rumah yang sudah lama. Nah, mungkin ini bisa bantu teman-teman. Oh, tahu ojo berarti kata Laoshi jangkanya lebih panjang dan yang udah tua-tua, yang kuno-kuno gitu ya, udah tua-tua seperti itu. Oke, cukup. Silakan di screenshot untuk contoh kalimat ya. Jadi teman-teman pakai patokan itu. Sama sudah teman-teman catat, saya ada satu patokan lagi untuk Iran ya. Ini kepikiran dari baca artikel, semoga membantu juga untuk Iran. Teman-teman catat dulu biar nggak terlalu bingung. Halo Ma. Kalau sudah, saya kasih satu lagi untuk Iran ya. Sesudah teman-teman sudah bedain apa namanya? Saya kasih lagi Iran. Oke, ya, xie. Udah ya. Nah, untuk saya hapus ya karena udah di screenshot. Ya, contoh untuk satu lagi, teman-teman tambahin catatan dulu Iran ya. Ini saya kepikiran satu biar teman-teman lengkap ya. Jadi nggak nanggung-nanggung nanti kalau misalnya kalau misalnya ketemu artikel bingung lagi ini pakai Iran apa hijau gitu ya. Iran ini bisa juga tetap
Tapi untuk apa ya, paras muka, kecantikan. Nah, ya, ini teman-teman tambahin. Jadi kalau nanti mau pakai untuk kalimat, misalnya contoh ya, wah usianya sudah berumur tapi dia tetap cantik gitu ya. Nah, kalau gitu pakai 依然，不是依旧 ya. Jadi contoh, hmm, contoh mama ya. 因为妈妈是，我觉得妈妈在大家每个人的心目中永远都是那么美丽，那么美丽 gitu ya. Oke, jadi saya pakai contohnya mama. Mama, oke. Sorry teman-teman ya, kalau ini suka kecoret. Kenapa nggak bisa ya? Bisa. Sekalian saya pakai modul yang di kosakata modul yang ada di buku. Jadi teman-teman sudah bisa dapat contoh kalimat. Mama 虽然 Nah, 虽然 kita udah dapat ya dari materi buku. Mama 虽然年纪大了. Nah, kalau ada 虽然 biasanya rata-rata ada 但是 ya. 但是 依然 那么美丽.我写好一点啊. Saya tulis agak rapi dikit. Meli, teman-teman tahu? Tahu lah ya. Meli itu cantik, tapi cantiknya alami ya. Mungkin teman-teman nanya, bedanya apa sama 漂亮? 漂亮 itu cantik karena dandan, karena didandan. 但是 Mama 虽然年纪大了. 年纪 apa teman-teman? Di sini pakai 依然. Umur, ya, 谢谢同学们ya. Mama 虽然年纪大了, yang walaupun mama sudah berumur ya kalau kita bilang di bahasa Indonesia, 但是依然那么美丽. 美丽 ini nggak cuma cantik secara paras muka, bisa juga 美丽 maksudnya orangnya penuh kasih sayang seperti itu ya. 依然. 我觉得大家可能都同意是吧？我们的妈妈就是世界上最美丽的女人是吧？ Ya, jadi saya rasa semuanya setuju ya. Mama itu bagi kita semua yang paling cantik gitu ya di antara semuanya. 因为我们从小就是捏着妈妈，捏着itu lengket gitu ya. Jadi saya rasa semua anak berpendapat yang sama, tuh同意 ya, tetap cantik betul. Nah, tapi cantiknya di sini kenapa mungkin teman-teman bilang kenapa pakai Meli? Karena cantiknya nggak cuma dari tampilan luar, tapi ya hatinya dan segalanya ya. Oke. Nah, ini semoga satu tambahan dari Iran. Teman-teman nanti kalau mau bilang bisa contoh ya, mau bilang ini orang saya udah lama nggak ketemu tapi tetap cantik. Nah, kalau gitu harus pakai Iran ya, kecantikan paras muka. Nah, itu pakai Iran. Paras muka. Oke. Ya, 我再看一下还有没有问题. Bentar ya, saya coba lihat ada pertanyaan. Masih ada nggak? 没有了. Ini pertanyaan titipannya dari Ibu Christina Wijaya. Silakan di screenshot. 好了吗? Sudah? 时间快到了 waktunya sudah ini juga. Teman-teman mungkin sekarang udah mulai musim bacang, ya nggak? Ya sedikit ya, ini menutup sesi kita hari ini, sedikit cerita di balik bacang. Bacang itu sebenarnya bahasa Hokkien sih, ya.
Jadi kalau misalnya bahasa Mandarinnya bilangnya zhongzi ya, zhongzi. Ya, silakan sudah boleh saya hapus sambil saya tulis, sambil saya cerita ya. Jadi mungkin teman-teman yang makan bacang, oh ya ada ceritanya ya, ada ceritanya ya. Oke. Oke, saya hapus ya. Ya, itu kita sebut ada festival ya, festival namanya Tuanwujie. Bentar, saya tulisin dulu. Tuanwujie, Jie masih ingat ya, festival. Bacanya Tuan ada satu. U-nya Zhongwu hao, Shangwu hao de U ya. Sebentar ya. Tuanwujie. Kalau diartikan sih jadi hari bacang gitu ya. Nah, Tuanwujie ini festival, jadi lebih populernya ya festival bacang gitu ya. Oke, Tuanwujie. Nah, Tuanwujie kapan? Ini adalah 每年的农历5月初5. Jadi ini adalah berdasarkan penanggalan kalender China atau kalender bulan ya. 每年 kan tadi saya sebut 每年 setiap tahun ya. 每年的，所以大家可以看一下大家的日历，teman-teman boleh lihat kalender masing-masing 每年的。Makanya teman-teman mungkin jadi paham, oh kenapa sih makan bacangnya di sekarang ini gitu ya. 每年的农历. Oke, mungkin teman-teman bisa tambah satu kata 农历. 农历 itu adalah kalender bulan ya, penanggalan berdasarkan Chinese kayak Imlek. Itu adalah nongli gitu ya, kalender bulan ya namanya ya, atau penanggalan China lah kita bilang ya, nongli 5月初5 bulan 5 初 Nah, kalau ada chu ini pasti penanggalan Chinese gitu ya, 5月初5. 同学们可以帮我看一下吗？阳历的是几月几号？阳历农历lawan katanya 阳历. Sorry. 阳历 adalah yang kita biasa pakai kalender nasional. Teman-teman lihat ya, gampang dihafalnya gini. 阳历, yang dari Taiyang de yang. Penanggalan nasional berdasarkan matahari ya. 每年农历5月初5. 阳历可以帮我看一下吗？ Penanggalan yang biasa nasional. 等一下我看一下 saya punya sih. 等一下我看一下我的日历。14 Juni ya, berarti 6月14日 nanti, berarti minggu depan ya, 6月阳历6月14日 14. Nah, yang berubah itu yang ininya ya. Makanya nanti tahun depan beda lagi karena dia berdasarkan nongli 5月初5. Ya, 14. Oke. Ya, ini ya Senin tanggal 14 ya. 14 日 Juni 2021 ya. 6月 bulan 6, 14 日 tanggal 14 ya. Bagi teman-teman yang mau tahu beda ya. Ya kayak mungkin ada kalender juga, kalender Islam gitu ya. Gitu ya. Itu ada. Jadi setiap ini ada. Nah, nongli itu kalender China. Teman-teman catat dulu. Saya mau hapus soalnya. Kalender China. 5月初5 berarti bulan 5 tanggal 5 ya. Silakan dicatat bulan 5 tanggal 5. 就是端午节. Kayaknya di sini ada istilah ya. Istilah apa ya kalau 端午节 yang hari bacang itu? Pecun bukan ya? Kayaknya gitu ya. Saya pernah dengar. Yang saya pas ke Jakarta saya baru tahu oh ada istilahnya gitu. Kalau orang-orang sini kayaknya nyebutnya iya ya, benar ya. Oke, saya takutnya ini ya, pecun ya. Oke. Ya ini istilah ya. Nah, terus bacang. Bacang itu tadi saya belum tulis ya. Bacang itu sebenarnya dari Hokkien. Ba artinya daging. Cang itu zhongzi.
bacang ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya tulis bacang. Bacangnya malah belum tulis ya. Halo Ma. Bak itu daging sih ya. Ya, nah konotasinya memang masa ada identiknya ke situ. Oke, halo ya, saya hapus dulu. Nah, Tuan Wujie, yang penting teman-teman tahu, oh berarti yang kita sebut sebagai pecun itu adalah Tuan Wujie di bahasa Mandarin ya. Terus Zhongzi, bacang itu bikinnya dari beras. Nah, teman-teman boleh lihat sampingnya itu ada beras ya. Ya, bentar, jangan ketik dulu biar buratannya nggak kepotong. Bacanya ada 4 ya, zongzi. Nah, zongzi ini ada bacang. Karena bacang belum tentu dari daging doang ya, bisa juga dari kayak dulu mama saya bikinnya dari kacang merah. Nah, itu juga bacang. Zongzi. Cuman identik gitu ya, bikinnya dari dagingnya. Zongzi. Bacang juga ada yang VG ya sekarang ya, dan 很好吃 enak ya, 粽子. Oke, jadi 每年的端午节中国人呢有一个习俗都会吃粽子. Nah, ceritanya ini dari mana? Dari zaman dulu dinasti Chuguo. Chuguo 有一位非常爱国的臣子，非常爱国的臣子 maksudnya pejabat yang sangat mencintai negaranya, dan dia juga orang yang pintar banget bikin puisi, namanya Qu Yuan. Teman-teman tahu Qu Yuan? Ini nama orangnya ya, Qu Yuan. Qu Yuan. Nah, terus kenapa bisa ada kaitannya makan bacang gitu ya? Nah, Qu Yuan 是一个很爱国的臣子, dia sangat cinta negara gitu ya. Terus dia difitnah gitu teman-teman ya, difitnah akhirnya si Raja Chuguo de Wangzi. Jadi raja dinasti Chu itu dia usir si Qu Yuan ini ke pinggiran karena dia percaya sama hasutan-hasutan dari orang-orang yang di sampingnya yang jahat gitu ya, yang memfitnah si Qu Yuan. Nah, Qu Yuan 很伤心, dia sangat sedih. Akhirnya dia berpikir ya udahlah, kayaknya saya udah nggak bisa digunakan ya, maksudnya raja sudah nggak percaya sama saya. Akhirnya dia bunuh diri ya, Toujang Zijin, Toujang, jadi dia loncat ke Jiang. Jiang memang kita bilang sungai, tapi dia lebih besar daripada sungai ya, Jiang. Dia intinya dibunuh diri ke sungai itu gitu ya. Nah, terus pembantunya kasih tahu ke orang-orang setempat bahwa tuannya bunuh diri ke sungai itu. Nah, penduduk setempat cari tapi nggak ketemu. Karena dia pakai batu gitu ya. Jadi begitu loncat langsung udah tenggelam ke dalam. Nah, jadi jadi demi untuk memperingati Qu Yuan dan semangat dia yang cinta sama negara, akhirnya masyarakat di sana ada 2 omongan sih ya teman-teman, 2 versi cerita yang saya baca, yang pernah saya baca ya. Pertama adalah masyarakat kan si Qu Yuan kan loncatnya ke sungai. Nah, masyarakat takut ikan-ikan itu makan dagingnya Qu Yuan gitu ya, makan fisiknya gitu maksudnya. Jadi mereka itu taruh bulatan-bulatan nasi ke sungai itu. Jadi mereka bikin bulatan-bulatan nasi taruh ke sungai itu, seperti itu. Itu versi cerita yang pertama yang saya pernah baca. Jadi artinya masyarakat bikin lah ya, dari nasinya ditaruh di dalam bambu gitu ya. Zaman dulu nggak dibungkus kayak bacang sekarang, bukan. Ditaruh dalam bambu yang panjang-panjang gitu ya. Terus dimasukin beras, nasi gitu, terus ditaruhlah ke si sungai. Tujuannya adalah supaya ikan-ikan dan binatang yang ada di sungai tidak makan jasadnya si Qu Yuan. Jadi demi untuk kita memperingati dia. Itu versi cerita pertama. Versi kedua, masyarakat merasa si Qu Yuan kan sudah bunuh diri di situ ya. Nah, jadi mereka percaya ya, ini kepercayaan. Ada roh-nya di situ. Jadi kasihan kan dia nggak bisa makan. Nah, mereka itu tadinya sama, taruh nasi gitu dibuang ke sungai supaya si Qu Yuan bisa makan, kalau yang versi kedua. Nah, cuman karena dia nggak dibungkus, jadi dimakanlah sama si ikan-ikan yang di sampingnya. Sehingga mereka berpikir, oh berarti si Qu Yuan nggak bisa makan dong ya, gitu ya, secara
garis besar gitu ya, maksudnya oh nggak bisa makan dong. Nah makanya mereka bungkus gitu. Makanya ada tradisi bacangnya dibungkus pakai cuye. Cuye itu adalah daun bambu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua versi cerita. Nanti teman-teman kalau bisa baca gitu ya, ini namanya cerita rakyat ya. Bisa ketemu oh ada dua versi ya ternyata ya. Versi yang pertama yang tadi, terus versi yang kedua yang barusan saya cerita ya. Cuye, cuye itu adalah daun yang dipakai untuk bungkus si bacang. Cuye, cu ini bambu. Ye itu daun ya. Oke. Nah, jadi semoga cerita ini menutup juga sesi kita hari ini, teman-teman jadi tahu, oh ternyata bacang-bacang itu yang dari tradisi China itu ternyata ada ceritanya. Nah, ceritanya ya sebenarnya intinya adalah masyarakat sangat menghormati Qiyuan dan untuk memperingati si Qiyuan, menyatakan rasa kangennya si masyarakat, kangennya rakyat-rakyat ini kepada Qiyuan, maka dibikinlah ada bacang. Terus kalau ada festival Hualongzhou gitu ya, naik kapal yang dari naga itu adalah mereka kan mau taruh nasi-nasi ini ke sungai sehingga mereka naik kapal naga itu maksudnya. Nah, kapal naga itu akhirnya berkembang jadi sebuah kompetisi. Jadi kayak teman-teman bisa lihat, oh kalau Donujie有划龙舟比赛, jadi ada pertandingan-pertandingan dragon boat gitu ya. Ya, yang kayak sekarang kita makan bacang, jadi kita tahu gitu ya, 我们吃粽子，然后知道为什么会有粽子 gitu ya. Jadi kita makan makanan ini dan kita tahu sejarahnya dari mana. Oke, 好，谢谢同学们的参加 ，Thank you buat partisipasinya. Semoga cerita ini berguna ya, jadi teman-teman tahu oh ceritanya dari mana. 好，谢谢大家，祝大家健康，再见，拜拜，谢谢班长。谢谢老师，老师再见。不客气，不客气，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见，再见，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，班长再见，星期六见。谢谢老师，星期六见，